Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari partainya menunda mengikuti retret di Akmil Magelang buntut penahanan Hasto oleh KPK. Di sisi lain, mantan Presiden Jokowi menjawab santai pesan tajam Hasto yang meminta keluarganya untuk diperiksa KPK. Saya akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Profesor Burhanuddin Muhtadi, dan mantan penyidik KPK Lakso Anindito. Selamat sore, Prof. Burhan, Mas Lakso. Sore, Dilvia, Mas Lakso. Baik. Selamat sore, Prof. Burhan. Baik, selamat sore. Prof. Burhan, sepanjang hari ini kami membahas bagaimana kepala daerah dari PDI Perjuangan diminta untuk tidak mengikuti retret di Magelang terlebih dahulu. Menurut Anda bagaimana sebetulnya gambaran situasi yang terjadi di internal PDI Perjuangan saat ini setelah Sekjen Hasto ditahan oleh KPK, kemudian ada instruksi supaya kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak ikut retret? Ya, tadi Wakil Mendagri Bung Bima Arya mengatakan ada 55 kepala daerah yang tidak hadir hari pertama retreat di Magelang. Dan menurut saya sebagian besar dari 55 itu datang dari kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan. Yang kalau kita baca instruksi yang ditandatangani oleh Ibu Mega, itu alasannya sangat clear. Jadi Ibu Mega menginstruksikan kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 karena alasan kriminalisasi hukum terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Jadi alasannya itu yang disebut secara eksplisit, secara verbatim dalam surat. Dan menurut saya ini adalah statement politik yang menunjukkan babak baru hubungan antara PDI Perjuangan dengan pemerintahan Prabowo. Karena kita tahu retreat ini itu agenda Pak Prabowo yang punya semacam hajatan besar untuk mensinergikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan kalau misalnya PDI Perjuangan mengatakan untuk tidak hadir kepala daerah yang berasal dari kadernya, ini jelas menandakan hubungan yang sedang tidak baik-baik saja. Secara legal sebenarnya kepala daerah boleh tidak hadir. Karena kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh presiden. Jadi berbeda nih, retreat antara menteri, wakil menteri, dengan retreat kepala daerah. Karena kalau menteri atau wakil menteri ditunjuk oleh presiden, kepala daerah tidak ditunjuk oleh presiden. Tetapi meskipun secara legal mungkin tidak problematik, tetapi secara politik ini jelas menunjukkan perlawanan PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo. Dan sebetulnya Prof. Burhan menjadi seorang kepala daerah dari PDI Perjuangan dalam situasi yang seperti ini apakah sangat terjepit, apakah sebetulnya merupakan pilihan yang mudah untuk mereka tidak ikut retret? Atau ini pilihan yang sangat sulit sebetulnya untuk mereka? Sulit sekali ya. Saya bicara dengan 1-2 orang kader dari PDI Perjuangan yang kebetulan terpilih sebagai kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 kemarin, itu menunjukkan kegalauan yang luar biasa. Ada kegelisahan di antara mereka ya. Karena meskipun mereka mengakui instruksi itu bersifat mengikat sebagai kader, tetapi hubungan governability di pemerintahan daerah masing-masing setelah mereka resmi ditunjuk, dilantik sebagai kepala daerah, itu banyak berhubungan dengan pemerintah pusat, Silvia. Jadi itu yang membuat misalnya ya kepala daerah dari Brebes yang merupakan kader PDI Perjuangan itu menyatakan tetap hadir acara retreat meskipun beliau mendapatkan surat instruksi untuk tidak hadir. Itu menunjukkan sekali lagi betapa kegelisahan itu dialami oleh banyak kader dari PDI Perjuangan karena mereka bimbang, satu sisi ingin hadir ya karena bagaimanapun ada keselarasan antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan yang kedua, ada instruksi politik dari ketua umumnya. Dan ini yang menjelaskan mengapa banyak kepala daerah PDI Perjuangan yang sekarang ngumpul di Jogja. Jadi mereka berkumpul di kantor DPW PDI Perjuangan DIY di Jogja karena tidak jauh dari Magelang sambil menunggu keajaiban berkaitan dengan perubahan sikap Ibu Ketua Umum. Jadi mereka sekarang dihadapkan dalam kondisi yang dilematis, tapi apakah Anda membaca bisa saja mungkin nantinya akan diperbolehkan? Karena kan
diksi yang dipakai dalam surat instruksi Bu Mega adalah menunda, bukannya tidak boleh atau membatalkan. Apakah masih ada kemungkinan bahwa pada akhirnya ini akan dibuka, mereka boleh sambil mencari waktu atau mengulur waktu supaya bisa terjadi lobby-lobby atau kompromi politik di situ? Ya, kalau saya baca dari alam kebatinan kader PD Perjuangan, itu mereka berharap ada perubahan sikap. Jadi kata penundaan itu diharapkan bisa berubah dalam beberapa jam atau hari ke depan. Dan Bima Arya kan menyatakan bahwa masih membuka kemungkinan kan. Jadi dibolehkan untuk telat, itu satu. Yang kedua, dibolehkan untuk diwakili oleh wakilnya. Karena kan wakil kepala daerah baru hadir di hari ke-6, 6 atau ke-7 dari 9 hari jadwal retreat di Magelang. Artinya masing-masing pihak sebenarnya sedang mencari titik tengah. Ya. Tetapi lagi-lagi kita menunggu sebenarnya statement dari Ibu Mega berkaitan dengan ini. Apakah penundaan itu artinya full stop? PD Perjuangan resmi menjadi oposisi, ya, artinya betul-betul tidak mengirim kadernya ke acara retreat, ataukah ini bagian dari tarik ulur di belakang layar? Oke, baik. Pindah dulu ke Mas Lakso. Mas Lakso, kita ingin memaknai pernyataan Hasto kemarin ya, yang menyatakan bahwa KPK harus memeriksa keluarga Jokowi. Menurut Anda, apakah itu pernyataan yang harus ditindaklanjuti lebih jauh oleh KPK atau tidak perlu digubris karena mungkin ini adalah strategi politik Hasto? Ya, saya melihat ada dua hal yang menjadi penting ya dalam melihat KPK. Kalau untuk soal politik, Prof. Burhanuddin sudah menjelaskan secara komprehensif. Yang pertama, saya melihat bahwa ahli-ahli melarang adanya tindakan-tindakan tertentu ya, itu memang hak partai politik ya, masuk mengadili itu. Menurut saya hal yang malah lebih perlu untuk dilakukan Hasto Kristianto untuk menguji apakah KPK betul-betul dapat bertindak secara fair dan adil adalah dengan membongkar semua data dan informasi yang dia punya mengenai keterlibatan keluarga Pak Jokowi dan yang lainnya, supaya publik bisa melihat apakah memang KPK mau mengerjakan tugas itu secara independen. Ini kenapa? Ini berpengaruh ke faktor dua. KPK sama sekali tidak boleh masuk ke dalam dinamika politik ini. KPK harus tegak lurus, mengutamakan the process of law dan fokus pada proses penegakan hukum. Untuk itu, saya melihat bahwa jangan sampai bargaining politik yang dilakukan di luar itu mempengaruhi kebijakan KPK di dalam. Dan itu yang menjadi kesalahan pada KPK periode sebelumnya, di mana KPK sebelumnya seakan-akan mengikuti dinamika yang terjadi secara politik. Nah, ini sebetulnya batu ujian untuk KPK, apakah memang KPK betul-betul mau dan berintensi kuat untuk menindaklanjuti dan bertindak secara adil. Dan salah satu hal yang malah menurut saya perlu dilakukan Hasto Kristianto saat ini adalah membongkar. Jadi jangan sampai publik melihat apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto itu hanyalah sebagai suasana untuk memeriahkan suasana, untuk membuat keriuhan dan lain-lain. Karena penegakan hukum itu harus dilakukan secara independen, lurus, dan tanpa intervensi. Oke, Mas Lakso, sejauh mana penyidik KPK harus menindaklanjuti perkataan Hasto ini? Apakah tanpa adanya bukti permulaan itu tidak akan jadi apa-apa pernyataan Hasto itu, hanya omong-omong saja? KPK sesuai dengan pasal 44 yang saya ulang juga pada saat kita bicara mengenai kasus Hasto Kristianto, itu hanya bisa menaikkan perkara ke tahap penyidikan ketika memiliki apa yang disebut sebagai bukti permulaan. Untuk itu kualitas penyelidikan KPK sebetulnya itu kalau kita bandingkan dengan penegak hukum lain itu seakan-akan sudah masuk dalam proses penyidikan. Nah, untuk itu ketika hanya diberikan ancaman, diberikan narasi dan lain-lain, KPK tidak akan bisa menindaklanjutinya. Apa yang harus dilakukan oleh Hasto Kristianto adalah membongkar skandal yang ada itu dengan memberikan bukti yang real. Agar apa? Agar KPK dapat menyusun apa yang disebut sebagai bukti permulaan yang cukup sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang KPK. Dan itu menjadi sangat penting untuk bisa menunjukkan bahwa Hasto Kristianto memang betul-betul bersemangat untuk menjadi justice kolaborator.
Baik. untuk membongkar kejahatan-kejahatan. Oke, baik. Kembali lagi ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ketika lagi-lagi nama Jokowi disebut oleh Hasto ya, menurut Anda apakah ini bagian strategi dari Hasto untuk mencampur adukan urusan hukum dengan urusan politik dan membangun narasi bahwa ia dikriminalisasi dalam kasus ini karena kaitannya dengan power atau kekuatan Jokowi yang mempengaruhi KPK, atau bagaimana Anda membacanya? Iya, jadi ini narasi lama ya, yang sebelumnya dikembangkan oleh Mas Hasto dan kubu PD Perjuangan, bahwa apa yang dialami oleh Mas Hasto belakangan itu tak lebih dari apa yang mereka klaim sebagai intervensi kekuasaan melalui jalur Pak Jokowi yang notabene masih memiliki semacam jalur kekuasaan melalui anaknya sebagai wapres. Ini lagi-lagi ini narasi politik yang tentu saja orang boleh menolak, boleh menerima, tetapi itu konsisten dilakukan oleh PD Perjuangan untuk mengatakan bahwa Mas Hasto menjadi korban kriminalisasi politik. Saya setuju dengan Mas Lakso tadi. Sebenarnya yang diperlukan sekarang adalah Mas Hasto maupun kuasa hukumnya itu menunjukkan bukti beyond reasonable doubt gitu ya, untuk membantah ya sangkaan yang sudah disiapkan oleh KPK. Jadi tidak cukup melakukan narasi politik seperti yang diuarkan selama ini, tetapi harus membuktikan. Dan kebetulan Ketua KPK sekarang Pak Setio Budianto itu kan mantan Direktur Penyidikan pada saat Harun Masiku waktu itu hendak ditangkap ya, sebelum akhirnya melarikan diri, yang menurut KPK berkat bantuan Mas Hasto. Jadi lagi-lagi ini satu narasi politik ya yang bercampur dengan penegakan hukum, yang kebetulan untuk konteks Mas Hasto mungkin punya semacam justifikasinya karena kasus Harun Masiku terjadi 2020 atau 2019, baru kemudian Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka 5 tahun kemudian. Jadi ada kesan seolah-olah ketika Mas Hasto masih menjadi bagian dari kekuasaan, dekat dengan Presiden Jokowi pada saat beliau berkuasa, beliau tak tersentuh ya hukum, tetapi setelah situasi politik memisahkan antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi, kemudian narasi yang ingin ditunjukkan Mas Hasto menjadi korban dari ini kondisi politik belakangan. Tapi yang menarik adalah posisi Pak Prabowo sebenarnya, Zilvia. Karena posisi Pak Prabowo ini kan sebenarnya tidak terkait langsung ya dengan pertarungan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Meskipun beliau dalam posisi yang menikmati dalam pengertian terpecahnya kubu Pak Jokowi dengan Ibu Mega kan akibat Pak Prabowo memutuskan untuk meminang Gibran sebagai wapresnya, dan itu yang membuat kemarahan bertubi-tubi dari PD Perjuangan hingga hari ini. Jadi pada titik ini sebenarnya PD Perjuangan ingin tanda kutip ya melibatkan Pak Prabowo dalam rangka untuk menetralisir ya apa yang mereka klaim sebagai pengaruh Pak Jokowi. Tetapi sepertinya harapan itu bertepuk sebelah tangan. Jadi setelah hari ulang tahun Gerindra, di mana Pak Jokowi dengan Pak Prabowo saling bertukar pujian, kemudian diikuti penegakan hukum terhadap Mas Hasto, sepertinya kesabaran PD Perjuangan sudah habis gitu ya. Sehingga keluar surat instruksi yang betul-betul tanpa menyebut alasan lain untuk melarang retreat kecuali alasan kriminalisasi terhadap Pak Hasto. Itu klaim yang disebutkan oleh PD Perjuangan. Nah, kalau saya pribadi nih ya, dari Zilvia, saya terus terang menangkap blessing in disguise-nya saja. Dengan posisi PD Perjuangan sekarang, itu setidaknya kita bisa meminta ketegasan sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Sebelumnya, itu kan PD Perjuangan seperti malu-malu kucing, menyebut sebagai mitra strategis, padahal posisi ada di luar, menyebut sebagai penyeimbang, tetapi ada kader informalnya ada di dalam. Nah, kita berharap ya kondisi apa yang dialami oleh PD Perjuangan dengan sekjennya ini itu membuat PD Perjuangan tegas mengambil sikap sebagai kekuatan oposisi untuk checks and balance, dan itu berkah buat civil society.
Oke, yang jelas ini babak baru ya. Nanti kita nantikan akan berujung seperti apa babak ini. Terima kasih Prof. Burhan dan juga Mas Lakso sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.